Itu nilai yang 40 dibaca, udah 40 nilainya 45 saja. Bagaimana? Nah, setelah menonton video ini, sudah mengerti apa yang akan kita bahas pada hari ini? Teks negosiasi. Oke. Apa itu teks negosiasi? Apa? Tawar menawar. Siapa nih yang tawar menawar di pasar atau ikut ibunya ke pasar? Bubun pernah beli apa, Bubun? Beli baju. Kemudian apa? Sepatu. Ditawar nggak sama Bubun? Apa ibunya yang nawar? Ibunya nawar. Oke, benar sekali ya. Jadi untuk teks negosiasi adalah suatu bentuk interaksi sosial yang biasanya berfungsi sebagai media untuk mencapai suatu penyelesaian bersama antara pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Pihak tersebut akan berusaha menyelesaikan perbedaan yang muncul dengan cara berinteraksi dan mencari solusi dengan tidak merugikan salah satu pihak. Ini untuk pengertian dari teks negosiasi ya. Jadi sudah paham bisa juga disebut sebagai penawar ya di antara seseorang dan seseorang dari interaksi sosial tersebut. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis teks negosiasi. Untuk yang pertama, yang bisa membacakan. Oke, mohon. Jadi jenis teks negosiasi yang pertama negosiasi formal. Maka dikatakan sebagai negosiasi formal atau negosiasi ini dibuat dan ditujukan untuk sesuatu yang formal. Contohnya untuk mengajukan suatu negosiasi penawaran jasa atau tugas kepada lembaga pemerintah dan lembaga kepentingan. Bisa jadi konteksnya negosiasi secara langsung di dalam sebuah forum fit and proper test dan wawancara. Yang kedua yang teks negosiasi informal. Negosiasi informal adalah negosiasi yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari masyarakat secara umum, sehingga dalam prosesnya akan ada temuan interaksi dekat dan bisa kegiatan politik sebuah dalam suasana selesai. Ciri-ciri teks negosiasi informal tidak perlu dibuat ataupun dipersiapkan terlebih dahulu, sehingga bisa melakukan secara langsung saat
karena penulisan itu dia harus memperhatikan kebahasaannya, penulisannya dan lain sebagainya. Jadi dia digunakan sebagai jasa penawaran jasa atau pembayaran kepada lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan, karena pada negosiasi ini memerlukan penulisan yang baik gitu. Jadi dia masuk ke dalam negosiasi non formal. Oke, paham untuk jenis-jenis dari teks negosiasi ini? Paham. Sebelum lanjut, ada apa yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari teks negosiasi. Ciri-ciri ya. Yang pertama, Win bisa untuk membacakan. Baik Ibu, sisi teks negosiasi. Yang pertama berupa dialog, tapi terkadang juga ada yang bentuk sebuah proposal penawaran. Hal tersebut tergantung pada konteks keperluannya. Yang kedua, ada lawan yang bisa diajak dialog. Apabila dialog sendiri berarti itu bukan termasuk negosiasi. Yang ketiga, berupa kegiatan komunikasi, baik secara tertulis atau tulisan, langsung ataupun tidak langsung. Yang keempat, munculnya proses negosiasi karena adanya perbedaan antara dua belah pihak. Yang kelima, tujuan akhir dari negosiasi adalah mendapatkan kesepakatan. Baik, terima kasih Win. Nah, ini untuk ciri-cirinya ya. Yang pertama itu berupa dialog. Nah, dialog ini berbentuk bisa juga berbentuk proposal penawaran. Ini seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, dia masuk ke dalam format atau tulisan. Jadi ini berupa tertulis proposal. Jadi kita harus memperhatikan kebahasaannya di dalamnya, di dalam proposal tersebut. Dan ini bergantung pada konteks keperluannya gitu. Jadi jika keperluan kita itu formal, kita harus menggunakan tulisan atau berupa proposal. Namun jika itu keadaannya informal seperti penawaran di pasar, maka kita gunakan saja itu lisan, secara lisan langsung. Jadi kita tidak memerlukan persiapan apapun. Kemudian yang kedua, ada lawan yang bisa diajak dialog. Nah, ini dia dari dua belah pihak ya. Ataupun ada lawan dari dialog tersebut. Seperti kita menawar di pasar, itu sudah pasti ada antara pembeli dan penjual ya. Jadi tidak hanya pembeli saja yang ikut andil dalam situ, tapi penjualnya juga harus berusaha untuk menawarkan kepada si pembeli. Nah, untuk yang ketiga berupa kegiatan komunikasi, baik secara tertulis ataupun lisan, langsung ataupun tidak langsung. Oke, tadi sudah dijelaskan ya, ini kegiatan komunikasi, lisan maupun non-lisan. Nah, untuk non-lisan ini bagaimana cara komunikasinya? Nah, ketika kita mengirimkan sebuah proposal, nanti akan ditandatangani atau dipersetujui oleh pihak yang bersangkutan itu. Jadi itu maksud dari kegiatan komunikasi itu. Jadi ada timbal balik di dalam kegiatan tersebut. Kemudian untuk lisan
mungkin dari penjualnya itu belum ada yang beli dagangannya, atau biar dagangannya laris bagaimana itu, dan mereka saling mengerti, jadi saling membutuhkan lah dari dua belah pihak tersebut. Kemudian yang kedua, dapat menemukan suatu jalan keluar atau penyelesaian dari negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, setelah melakukan negosiasi itu, keduanya dapat mendapatkan jalan keluar. Tuh, jadi seperti tadi, mereka sama-sama menyetujui dengan harga tersebut dan pembeli jadi untuk membeli ikan tersebut. Kemudian yang ketiga, pihak yang melakukan negosiasi sama-sama membuka para konsumen serta tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Nah, yang ketiga ini sangat penting ya untuk melakukan jual beli. Jadi kedua belah pihak ini harus saling menguntungkan, seperti penjual ini harus memiliki untung dari apa yang dia jual. Jadi penjual ini tidak boleh menjual secara rugi atau ia tidak memiliki untung ketika dia menjual sesuatu. Dan untuk pembeli itu juga tidak boleh merasa rugi dengan harga yang didapat. Jadi penjual pembeli ini dianjurkan untuk menawar ya, untuk tawaran dari apa yang dia beli gitu dengan harga yang dia inginkan dan sesuai kesepakatan dari penjual. Nah, ini tujuannya ya. Ada yang ingin ditanyakan untuk tujuan ini masih bersambung saja dengan sisi tadi. Tujuannya ya, ini bagaimana tujuan memulai pengalaman itu bertujuan untuk memperoleh kesepahaman yang dalamnya terkandung beberapa kesamaan seperti saling mengerti dan saling setuju. Jadi jika dalam negosiasi itu belum saling setuju, itu belum dapat dikatakan negosiasi. Iya, benar sekali. Jika keduanya itu belum ada kesepakatan, itu belum termasuk dari negosiasi, karena ini termasuk dari tujuan dari negosiasi itu. Karena jika dari kedua belah pihak itu tidak setuju, maka tidak akan terjadi proses jual beli ya. Jadi mungkin bisa pembelinya itu meninggalkan penjual dan mencari harga yang lebih murah. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke bahasaan yang ada di teks negosiasi itu. Yang pertama, adanya kalimat atau ungkapan yang bersifat membujuk atau persuasif. Ya, kaidahnya kebahasaan yaitu bujukan. Ada yang bisa memberi contoh untuk membujukinya atau persuasif? Oke, saudara umum. Ayo dong Bu, bolehlah 100 itu penawaran ya? Penawaran dari pembelian, boleh. Atau membujuk atau apakah tidak boleh kurang Bu segini atau seberapa gitu ya? Itu termasuk dari ungkapan yang bersifat membujuk atau persuasif. Jadi ada nada-nada yang lembut karena dia proses membujuk gitu secara baik-baik gitu ya. Kemudian yang kedua, selalu mendengar argumen sampai akhir dan tidak menyalahnya. Nah, ini untuk karena biasanya di dalam proses jual beli itu tuh ada yang secara baik ataupun tidak baik ya. Ada yang dengan nadanya yang kurang enak didengar gitu atau gimana. Nah, ini untuk kaidah kebahasaan yang harus diperhatikan itu tuh yang kedua, itu penting juga. Selalu mendengar argumen. Misalnya dari si penjual nih, dia berargumen bahwa ini kalau harga segini saya belum mendapatkan untung Bu, mungkin bisa ditambahkan sedikit lagi. Jadi bisa didengarkan sampai akhir sehingga si pembeli itu tuh dapat menerima dan janji untuk membeli barang tersebut.
Keempat, selalu menggunakan bahasa yang tidak menyakiti atau bahasa yang santun. Oh yang ketiga yaitu kedua belah pihak meminta saling memberikan penjelasan tentang argumennya. Nah ini berkaitan dengan yang kedua ya, mendengar argumen. Yang ketiga ini dari kedua belah pihak. Tadi kan dari pihak penjual ya, tentang untung yang dia dapat. Nah ini juga dari pembeli. Misalnya, aduh bang, beli saya tinggal segini nih, boleh nggak harganya segini? Gitu. Jadi ini masuk ke kedua belah pihak meminta saling memberikan penjelasan. Yang ketiga dari kedua belah pihak. Nah, kemudian yang keempat selalu menggunakan bahasa yang tidak menyakiti atau bahasa yang santun. Nah, karena ini masuk dalam kaidah kebahasaan. Jadi, yang bahasa yang harus digunakan itu yang tidak menyakiti atau bahasa yang santun. Jadi, dalam penawaran juga pun kita harus menggunakan bahasa yang baik gitu ya, agar si pembeli ataupun penjual ini dapat menerima apa yang kita tawar gitu. Kemudian yang paling kelima, setiap kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak saling menguntungkan. Tadi sudah dijelaskan ya, dari kedua pihaknya itu harus saling menguntungkan gitu. Tidak bisa penjualnya ini merasa rugi dengan apa yang dia jual, ataupun pembeli merasa rugi gitu. Jadi ketika pembeli itu mendapatkan barang yang tidak sesuai atau rusak, bisa dikembalikan sesuai dengan persetujuan. Kemudian dari situ percakapan antara dua belah pihak. Nah ini masuk tadi ya, ciri-ciri gitu. Adalah percakapan dari kedua belah pihak. Jadi tidak hanya satu pihak saja yang ngomong, jadi ada penjual dan pembeli juga. Memiliki sifat berupa pemerintah dan memenuhi perintah. Nah ini bisa dikembalikan, misalnya, Bu, apa bolehkah ambilkan cabai 1 kilo gitu. Itu maksud dari perintah ya. Untuk kaidah kebahasaan ini, apakah ada yang ditanyakan? Baik, Bu, silakan. Oke, nah ini yang ketiga itu tuh mungkin dari penawaran. Nah ini untuk yang lisan ya, untuk yang lisan mungkin dari penawarannya ya, dari pembeli misalkan ya, dia memberikan argumennya, misalnya, oh dari toko ini segini kok harganya gitu, kenapa di sini harganya lebih mahal gitu. Kemudian yang dari penjualnya, karena harga menentukan kualitas gitu, bisa saling bertukar argumen gitu. Nah itu yang dimaksud dari kedua belah pihak meminta saling memberikan gitu. Nah untuk yang lisan itu tuh bisa dengan apa tadi isi dari proposal tadi ya, dia uraikan apa saja yang dia tujuan dari pembuatan proposal itu, agar nanti pihaknya akan menyetujuinya. Oke, sudah paham Bu? Terima kasih. Oke, lanjut ya. Nah untuk strukturnya ini ada orientasi. Ada yang bisa membacakan? Oke, langsung ketiga ya. Ketiga dari orientasi, permintaan dan perubahan. Dibaca semuanya. Yang pertama orientasi maksudnya adalah yang perlu mengenalkan bersama penjual bahwa penggunaan bahasa interaksi dengan hal lain dapat digunakan hal itu sebagai acara tersebut. Jadi dalam negosiasi ada urutan dan juga ada ketiga. Tidak boleh langsung menegosiasi secara langsung. Yang kedua permintaan. Setelah melakukan basa-basi, salah satunya adalah permintaan. Tapi perlu memahami bahwa permintaan ini harus sesuai dengan istilah dan juga berkembang. Saat ada permintaan pihak media dapat merasa akan memberikan dengan kedua, tetapi sebelum masuk ke dalamnya akan ada ketiga yaitu pemenuhan. Yang ketiga yaitu pemenuhan. Pemenuhan tersebut fokus pada media dan tulisan akan menyediakan permintaan dalam atau tidak. Untuk masuk permintaan yang terdiri dalam jumlah banyak pihak media akan
yang kita tadi, maka akan terjadi penawaran apabila harga yang ditawarkan belum cocok dan sesuai. Gitu. Jadi tadi kan ada varietas ini, saya salah lagi Bu, kemudian ada permintaan, maka di sini ada sepatu, dan ada pemenuhan juga. Apakah sepatu ini dapat beberapa pieces? Nah ini ada penawaran. Ketika penjual sudah memberikan harga itu yang ditawarkan. Kemudian persetujuan. Nah di sini setelah adanya penawaran, maka adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Gitu. Kemudian pembelian. Nah setelah persetujuan ini pasti dong ada pembelian dari penjualan tersebut. Gitu. Jadi setelah terjadi penawaran dan harga pun itu disetujui oleh kedua belah pihak, maka pembeli itu membeli barang tersebut. Kemudian penutup ini akan terjadi kesepakatan dengan begitu transaksi dan juga penawaran pun selesai. Dan pada penutup ini telah selesai penawaran dari penjual ataupun pembeli. Jadi setelah membeli, nah itu masuk dari penutup. Dan maka sebaiknya harus ditutup dengan kalimat yang sesuai agar bisa memberikan kesan yang baik. Nah ini untuk penjualnya bisa memberikan kesan yang baik seperti semoga barangnya dapat barangnya dapat berkesan ya, atau semoga barangnya bisa sesuai seperti itu, dan semoga bisa balik lagi. Nah setelah 7 struktur ini, apakah sudah paham? Sudah ya, ada yang ingin ditanyakan? Oh, baik. Untuk unsur-unsurnya nih, yang pertama, adanya sesuatu kepentingan yang ingin dicapai antara kedua belah pihak. Nah ini untuk unsur dari teks negosiasi. Adanya kepentingan ya, tadi sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, adanya hasil kesepakatan dari kedua belah pihak. Ini juga sudah kita bahas ya, kesepakatan dari penjual atau pembeli dengan harga tersebut yang sudah ditawarkan. Kemudian yang ketiga, terdapat partisipan yang dimana ada pihak yang melakukan pengajuan penawaran dan ada yang pihak yang menawar. Nah ini terdapat partisipan yang antara penawar ataupun yang ditawar juga, ataupun pembeli ataupun penjual. Kemudian yang keempat, dalam pengajuan terdapat juga penawaran. Nah dalam pengajuan barang seperti mengajukan barang tas gitu, itu pasti ada penawaran apabila harga barang tersebut tidak pas gitu dengan pembeli. Ini untuk unsur-unsur teks negosiasi, apakah sudah paham? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke contoh? Cukup. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk contoh nih, bisa berdua ngomong dengan Dwi untuk yang memberikan contoh seperti yang telah dipaparkan untuk Dwi dan Umon. Nah, silakan terserah, ada yang menjadi pembeli ataupun penjual di depan. Maju. Iya, ataupun di situ juga boleh. Jadi saja di sini ya, Bu. Iya. Jadi seperti berdialog ya, kata-kata. Selamat siang Pak, permisi. Mari Mas, ada yang sudah dulu. Di sini menyediakan masih dalam stok banyak Bapak. Ada Mas berapa? Ada 300 pieces Pak. Ada Mas itu maksudnya seperti bisa jatuh seperti bentuknya. Kalau satu jenis plastik makanan semua Bapak tersedia. Kalau plastik semua dibagi 300 pieces tidak ada Mas. Kalau punya sekitar 200 sedia. Tapi kalau acar insya Allah siap datang lebih dari 300 pieces ya. Kalau begitu ada saja Pak. Apakah ada kebutuhannya Pak? Ada Mas yang ini lebih besar. Kalau yang besar lebihnya memang mahal. Harga piecesnya yang besar berapa Pak? Mungkin yang kecil juga berapa? Harga besar kita bisa cuma sampai atas 7.000 untuk pembelian dengan jumlah besar. Kita bisa Bapak tidak bisa usul lagi. Besok saya ada event lagi dan akan bisa lagi dan jumlah banyak. Kalau masih di kantong saya akan isi lagi Pak. Baik, kalau begitu Mas, saya dari 3,2%. Wah benar Pak. Baik.
suku kurang dari Kak. Baik Kak, begitu saya beri diskon 30%. Oke, bisa. Ini kesepakatan ya, Mas ya. Ya, kesepakatan. Nah, benar tadi mohon untuk ini Bapak tidak bisa didiskon lagi. Ini sebuah pertanyaan pengajuan penawaran ya. Jadi si pembeli ini bisa didiskon karena besok saya ada event lagi dan Bapak pesan lagi dalam jumlah lebih banyak. Nah, ini berbentuk permintaan ya dari si pembeli. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rimi di bagian saya beri diskon 30%. Tadi maksudnya kemana? Ke kesepakatan ya. Jadi setelah adanya penawaran tidak bisa diberikan diskon lagi. Nah, kemudian pembeli memberikan diskon sebesar 30%. Nah, ini maksud dari kesepakatan antara penjual ataupun pembeli. Nah, di sini sudah jelas ya. Kalau begitu saya deal. Nah, di sini sudah selesai percakapan dari antara pembeli dan penjual dari tes negosiasi ini. Jadi pembeli ini sudah deal untuk membeli plastik tadi dan akan dibutuhkan 3 hari yang akan datang. Nah, untuk penutup di sini penjual memberikan kata-kata yang baik gitu agar pembeli itu berkesan dan membeli barangnya kembali. Senang bekerja sama, semoga kerjasama berlanjut seperti itu ya. Oke, baik. Ini sudah Ibu beri contoh, sudah dijelaskan juga, sudah paham? Apakah ada yang ditanyakan setelah mengakhiri pelajaran hari ini? Oke, cukup ya. Sudah waktunya jam makan siang ya. Baik, setelah jika sudah paham, sudah kita bahas semua, contoh juga sudah Ibu berikan, dan kalian pun sudah sangat paham, tadi sudah bisa menjelaskan apa yang Ibu tanyakan, akan Ibu beri tugas ya untuk pertemuan hari ini. Untuk tugasnya, kalian Ibu minta untuk membuat vlog atau video ya berupa teks negosiasi. Jadi kalian bisa sedang di pasar ataupun sedang berjualan apapun, nah di situ ada antara pembeli dan penjual. Nah, di video tersebut harus ada struktur-struktur yang ada ya dari teks negosiasi itu, seperti ada penawaran, ada kesepakatan, gitu, ada persetujuan gitu ya. Paham untuk tugasnya? Oke, dikumpulkan minggu depan berupa link ya. Jadi minggu depan akan kita tonton secara bareng-bareng. Oke, ada yang ditanya lagi untuk soal tugas? Oke, baik, terima kasih. Mari tepuk tangan untuk kita semua. Oke, mari kita terima kasih untuk kalian atas partisipasinya. Kita terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, kita berdoa di pelajaran hari ini. Mari kita berdoa berkaitan dengan saya masing-masing. Berdoa. Selesai. Baik, terima kasih ketua kelas telah memimpin doa. Baik, anak-anak, see you untuk pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang dengan PPM Bersekutu dengan pasal 15.1. Di sini saya sebagai auditor bisa divisi dalam satu kandidat dengan topik tes negosiasi tanggal 11 Desember 2020 ya. Di sini saya sedikit komentar karena kita tidak sengaja pertanyaan dari saya. Program yang tidak singkat sudah cukup, kemudian acuan-acuan sudah ada dan saya baik. Kemudian dilihat kurang berikan itu tidak sama. Kalau udah memberi tidak ada, mungkin lain kali bisa melihat ya bersama. Lanjut kepada pemberian turunan
Mbak